Kisah pemuda kaya, anak bos besar pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode terbaik. Sebelumnya, Kenshin yang bekerja sebagai seorang cleaning service ini, saat ia akan berangkat kerja, motor butut yang ia kendarai menabrak mobil mewah milik seorang wanita karir di suatu perusahaan. Alhasil, saat itu juga, ia mendapat amarah dan olokan. Tak cukup dengan itu, pekerjaannya sebagai cleaning service pun ikut disinggung, dengan kata sindiran yang tidak enak didengar, lalu dipandang remeh oleh si pemilik mobil mewah tersebut, beserta teman-temannya. Lalu, Kenshin berkata, "Maaf non, saya salah. Minta maaf mengenai kerusakan pada mobilnya. Nanti saya akan ganti semua." Karena yang bicara seorang cleaning service, membuat Rena sang pemilik mobil makin emosi, yang tak percaya pada kata Kenshin, hingga ia mengeluarkan kata-kata kasar. Kemudian ia menelpon ayahnya, memberitahukan perihal mobilnya, yang tertabrak dan menjadi rusak oleh seorang cleaning service. Mendengar hal tersebut, Kenshin hanya tersenyum. Lalu, diangkatlah HP jadulnya. Pertanda ia akan menelpon, dan menghubungi seseorang. Saat itu, ia menelpon kantor di mana ia bekerja, sebagai seorang cleaning service. Waktu sudah menunjukkan jam 9 pagi. Itu artinya di kantor, sudah ada aktivitas. Pagi itu, telepon berdering di ruang customer service. Customernya pun mengangkat. "Halo, selamat pagi. Dengan PT Office Intel Corporation. Sally Andriana di sini. Apa ada yang bisa dibantu ya?" Kenshin pun menjawab, "Selamat pagi, saya Kenshin Bak. Minta tolong, bisa dihubungkan dengan bagian cleaning service ya?" Ketika mendengar nama Kenshin, petugas wanita tersebut, logatnya berubah 180 derajat. "Oh, ini Mas Kenshin. Iya Mas, ada yang bisa saya bantu kah?" Kenshin pun mengulang kata lagi. "Minta tolong Bak bisa dihubungkan ke ruang cleaning service ya?" "Oh bisa Mas, ditunggu bentar ya." Tak beberapa lama kemudian, customer service, yang bernama Sally Andriana itu, balik berbicara dengan Kenshin. "Maaf ya Mas Kenshin, rupanya di ruang cleaning service saat ini, tidak ada yang angkat. Barangkali, ada pesan lain, yang mau disampaikan ya Mas?" Kenshin pun menjawab, "Oh ya udah kalau gitu, tolong ya Mbak, sampaiin pesan ini ke Pak Tatsuki. Saya gak bisa masuk hari ini, terus kunci peralatan yang kemarin saya taruh di atas almari belakangnya." Customer service-nya lalu bilang, "Oh iya Pak Tatsuki. Mas Kenshin nih, maaf nih ya, saya sampai salah. Lalu barangkali, ada pesan yang lain lagi Mas?" Kenshin menjawab, "Udah itu aja Mbak, makasih ya." Rasanya, customer service-nya agak nervous di telepon Kenshin pagi itu. Maklum, mungkin dia sudah mengetahui jati diri Kenshin, yang merupakan anak dari pemilik perusahaan yang besar ini. Apalagi, ini pertama kalinya ia berbicara langsung lewat telepon. Mendengar pembicaraan Kenshin yang singkat, hanya untuk minta izin gak masuk kerja, membuat Rena dan teman-temannya makin greget melihat Kenshin. Di benak si Rena saat itu, ia berkata, "Anak ini masih sempet-sempetnya telepon kantornya, minta izin gak kerja pula." Mereka memandang dengan wajah yang sinis ke Kenshin. Kemudian, dari dalam kantor, tepat di pintu masuk itu, seseorang wanita memanggil, "Ren, sini masuk dalam aja, itu lihat, entar makin banyak orang berkerumun di depan." Mendengar instruksi, yang tak lain dari temannya sendiri, akhirnya, mereka pun masuk ruang tunggu di kantor itu. Termasuk Kenshin, yang mana KTP dan SIM-nya dibawa security, sebagai jaminan agar tidak lepas dari tanggung jawab. Saat mereka masuk, si wanita karir berkata pada salah seorang security-nya, "Pak, tolong diurus dia ya." Sambil lambaian jarinya, mengarah ke Kenshin. Tanda meremehkan seseorang. Kenshin yang duduk di ruang tunggu itu, yang mana di depannya, ada meja panjang, yang diisi customer service. Dengan 5 orang, beserta 2 staf keamanan. Sedang sang pemilik mobil sendiri, dan temannya itu, masuk ke ruang kantor yang ada di dalam. Sebagian lagi, ada di ruang tunggu. Karena ada di dalam kantor, situasinya jadi agak tenang dan mulai kondusif. Terlebih si Rena, yang sudah masuk ke ruang kerja.
Saat itu, jarak tempat duduk Kenshin dan customer service-nya lumayan agak jauh. Karena memang ruang tunggunya yang begitu luas. Terlihat security ada di depan pintu, sedang bicara dengan temannya si Rena, yang juga staf penting di perusahaan itu. Kenshin yang sendiri, dengan HP jadulnya. Ia menelpon seseorang yang sangat penting. Ya, dia adalah ayahnya. Orang nomor 1, pemilik jaringan 73 perusahaan. Saat itu, ayahnya sedang ada meeting kecil dengan relasi bisnis internasionalnya. Kira-kira, di pertemuan itu, ada 20 orang yang berasal dari luar negeri. Seperti Amerika, Kanada, Prancis, dan sebagainya. Waktu itu, sudah menunjukkan jam 10 pagi, di kantor besar pusat. Saat meeting berlangsung, HP ayahnya bergetar. Tit-tit-tit, tit-tit-tit, ger-ger-ger, ger-ger-ger. Lalu, dilihatnya, oh Kenshin, tumben nih telepon. Karena dirasa ada hal yang penting. Ayahnya bilang, pada relasi bisnis internasionalnya itu. Wait a moment, I will come back 5 a minute. Lalu, ayahnya itu mengangkat telepon. Hey Ken, ada apa tumben telepon jam segini? Kenshin, yang baru saja menjadi tontonan, dikerumuni banyak orang. Terlebih, ada rasa sakit di bagian kaki kanannya. Tak mau menunjukkan ekspresi orang yang seperti ada masalah. Maklum, ia tak mau membuat panik ayahnya saat itu. Kenshin lalu menjawab, iya ya, ini ada perlu sedikit. Nih keadaan Kenshin baik-baik saja. Sehat seger, makanya telepon. Di mana keadaan di kantor ya? Kenshin membuka percakapan, yang sepertinya, suasananya tidak ada masalah. Lalu, ayahnya itu, menjawab, syukurlah Ken kalau sehat. Keadaan kantor juga baik, terus emangnya kamu gak kerja? Ayahnya balik bertanya. Kenshin melanjutkan, ya ini tadi kan mau berangkat kerja. Kebetulan hari ini naik motor temanku. Saat di tikungan, tiba-tiba ada kejadian. Ini ya, Kenshin menabrak mobil Lamborghini. Untungnya Kenshin gak kenapa-napa. Cuman Lamborghini-nya yang rusak pintu dan bodinya tertabrak motor. Ayahnya menyela, dengan rasa agak khawatir. Terus kamu gimana? Bener kok ya, Kenshin gak kenapa-napa. Cuman ini pemilik mobilnya minta ganti. Ayahnya menjawab, masalah itu gampang, tinggal diganti. Yang penting kamu dulu. Bener ya Kenshin baik-baik aja. Ia memperjelas agar ayahnya gak khawatir. Lalu, dikirimkanlah alamat di mana saat ini Kenshin berada. Karena ayahnya sedang ada rapat yang berlangsung, maka kedatangannya pun tertunda. Ken, ayah ke sana jam 1-an. Ini nyelesain rapat dulu. Tapi sekarang, ayah kirim 2 orang ke sana, nyelesain masalahnya Kenshin. Kenshin menjawab, iya ya gak apa-apa, terima kasih. Setelah diceritakan perihal masalah tersebut, lalu, ayahnya memerintahkan 2 orang kepercayaannya, untuk menuju tempat Kenshin, dengan secepatnya. Agar bisa maksimal, cepat sampai ke tempat yang dimaksud. Maka kedua orang kepercayaan ayahnya itu, memakai sepeda motor, lantaran mereka khawatir kena macet.